wabarakatuh, Bu Ezi. Waalaikumsalam Bu Yeni. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah. Bu Yeni bagaimana? Alhamdulillah baik, Bu. Sebelumnya kita melakukan coaching. Sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini sama Ibu. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, Bu, para pada coaching kita hari ini, coach dan coach akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah, potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama present, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan kedua, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, kemudian terakhir ya, Ibu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan Ibu dalam proses coaching hari ini? Saya ingin saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahan yang menemukan langkah-langkah dan mengatasi masalahnya. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatannya hari ini. Ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam Bu Ezi. Bagaimana Bu Asri hari ini? Alhamdulillah baik Bu Ezi. Bu Ezi bagaimana keadaannya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bu Asri mau cerita hari ini. Iya betul Bu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ezi. Oke, tapi sepertinya kita nggak bisa lama-lama ya Bu Asri. Mungkin sekitar 15 atau 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol dan apa yang akan Bu Asri sampaikan. Begini Bu, ini terkait dari rekan-rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun kok tidak ada perubahan. Penyampaian materi pembelajaran masih menggunakan metode konvensional saja, ceramah lagi. Padahal yang kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi guru-guru di sekolah saya tidak mau terjadi perubahan, jadi hanya menggunakan metode konvensional saja yang sehingga pembelajaran jadi kurang bervariasi Bu. Oke, berarti kita harus bawahi permasalahan Bu Asri, yaitu dari rekan-rekan guru Bu Asri yang kurang bervariasi. Ya betul Bu, kurang bervariatif, baik itu medianya atau modal pembelajaran masih yang model yang lama saja Bu. Kira-kira dari percakapan kita, apa yang Bu Asri inginkan atau yang ingin Bu Asri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini, saya ingin mendapatkan adanya perubahan di sekolah, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran Bu. Oke, jadi yang Bu Asri harapkan perubahan yang ini kita dapatkan bisa bahas setelah hari ini kan Bu Asri? Iya Bu Ezi, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metode atau media pembelajaran yang lebih bervariatif, misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi seperti Quiz yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru, dan atau hanya sekedar membuat slide presentasi PowerPoint juga itu sudah lebih baik daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya upaya lebih berkreatif saja seperti itu Bu. Oke, dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi, metode, model, dan media yang dikatakan itu sudah ideal. Tapi kira-kira di level berapa Bu Asri sekarang? Sepertinya masih ada di level 5 Bu, Di karena level di sekolah 5. itu lebih banyak guru-guru senior, sehingga kalau untuk level lebih tinggi lagi seperti agak sulit. Jadi mungkin saat ini masih di level 5 kayaknya Bu. Oke, di level 5, kondisi sekarang ini kira-kira level berapa yang ingin Ibu tingkatkan untuk pembelajaran yang lebih berkreatif dan inovatif lagi di sekolah Bu Asri? Mungkin bisa ditingkatkan sampai level 7 sepertinya Bu, karena kalau untuk ke level yang lebih tinggi
memang sulit mengingat guru-gurunya kebanyakan yang senior dan sudah tua, jadi mungkin dari level 5 ke level 7 masih bisa dilakukan perubahan. Oke, dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Asri lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu, apa rencana atau tindakan yang bisa saya perbuat, tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu antara saya dengan rekan-rekan guru secara face to face, tapi dia bergantian sepertinya Bu. Oke, untuk mentoring nanti Ibu akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingan. Kira-kira selain itu strategi apa yang mungkin Ibu terapkan? Bisakah teman-teman Ibu nyaman dengan penyampaian Bu Asri? Mungkin kalau bukan dengan mentoring, saya coba nanti konsultasi dengan kepala sekolah untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop yang tujuannya untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Oke. Berarti Bu Asri ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingan, pelatihan workshop ya. Nah, dari keinginan ini, kira-kira Bu Asri untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat realisasi itu yang mana ya? Sepertinya yang mentoring ya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga harus mencari narasumber juga dan kompeten. Jadi untuk saat ini mungkin yang lebih nyaman dilakukan oleh guru adalah mentoring ya Bu. Mentoring, oke, mentoring ya. Jadi kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Asri memerlukan support dan memerlukan bantuan siapa dan di mana Bu Asri nantinya? Ada sih Bu, sebenarnya nanti mungkin minta bantuan teman guru sekolah atau memang ahli dalam bidang IT atau menggunakan pembelajaran itu yang bervariatif. Misalnya di sekolah itu ada ide dan juga meminta bantuan kepada teman yang ahli di bidang IT-nya Bu. Oke, berarti Bu Asri pengen melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya Bu Asri, dan juga dengan rekan-rekan kerjanya. Kira-kira kapan ya Bu Asri ingin merealisasikan mentoringnya? Insya Allah secepatnya Bu, minggu depan insya Allah saya akan melakukan. Kita akan coba berkoordinasi dulu, berkolaborasi dengan rekan-rekan di sekolah, dan saya mencoba untuk melakukan kegiatan monitoring tersebut. Oke Bu Asri, bagus sekali ya Bu Asri. Kira-kira Bu Asri dari percakapan kita hari ini, apa yang Bu Asri dapatkan? Dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan gambaran ya Bu, bagaimana cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan mentoring. Alhamdulillah dibantu juga dengan rekan guru di sekolah yang memang memiliki keahlian dan bidang pemanfaatan media pembelajaran nanti. Oke, alhamdulillah ya Bu Asri, sudah ada gambaran ini. Dan bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran yang bervariatif ya. Oke, saya tunggu nanti ya kabarnya dari Bu Asri untuk menceritakan, melakukan mentoring untuk mendengarkan cerita-cerita Bu Asri lagi. Percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Asri. Semoga rencana-rencana Bu Asri terrealisasi, berkolaborasi dengan teman, berjalan dengan baik hendaknya. Iya Bu, terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluh kesah saya, dan sudah mudah-mudahan apa yang nanti saya lakukan bisa bermanfaat dan bisa terjadi perubahan di sekolah saya. Sama-sama Bu Asri. Mungkin lain kali kalau ada. Assalamualaikum Bu Ezi. Waalaikumsalam Bu Yeni. Bu Ezi, tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Asri. Nah, sebelum penutupan ya, Bu saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasinya. Yang pertama, saya akan yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan. Di coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan alumni yang menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alumni tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Bu ini. Oke Bu, menurut saya sebagai observer ya,
berlebih tadi proses coaching tadi Bu. Dan Bu Wezi sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur kita dan juga Ibu Asri coachingnya sehingga Ibu Muji bisa menemukan solusi dan permasalahannya ya Bu. Dan juga coaching juga tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, yaitunya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan. Kompetensi yang akan dikembangkan dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga kita melakukan coaching dengan baik hendaknya lagi Bu. Nah, itu ya Bu. Saya lakukannya itu dengan cara lebih memahami dan proses. Semoga kedepannya kita melakukan coaching dengan lebih baik ya Bu. Demikian observasi ini semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bu Asri hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah hari ini kita akan masalah mengenai rubrik penilaian ya Bu Asri. Di antaranya yang saya akan amati yaitu alur pemilih kita. Apakah selama kegiatan percakapan tersebut Bu Asri sudah melaksanakan tahapan-tahapan kita? Iya Bu. Tahapan kita itu meliputi tujuan umum, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Betul Bu Asri. Mudahan dengan semua tahapan kita yang Bu Asri lakukan akan tampak nanti kompetensi yang akan Bu Asri capai dan Ibu Asri kembangkan. Baik Bu, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan memenuhi semua kriteria dalam rubrik penilaian tersebut. Terima kasih Bu Asri. Sebelumnya kita akan menemukan proses pertanyaan yang akan saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Asri kembangkan? Iya Bu, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi ada 3 kompetensi coach yang akan Bu Asri kembangkan: kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kemudian tadi ketiga pertanyaan itu pertanyaan yang mana yang akan Ibu kembangkan nanti di observasi nanti Bu? Harapan saya dengan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan bisa memunculkan ide-ide baru dari coaching sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Jadi agar bisa memunculkan ide-ide yang baru, saya serahkan ke Bu Asri nantinya untuk melaksanakan proses ini dengan baik. Terima kasih Bu atas kesempatan hari ini Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Ezi. Assalamualaikum Bu Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Yeni, bagaimana kabarnya? Selamat siang Bu Asri, kabarnya baik-baik saja Bu, sehat. Hari ini kita akan melakukan kegiatan coaching ya, Bu. Kira-kira ada cerita apa ya Bu Yeni? Saya lihat kok kurang bersemangat. Iya Bu, saya merasakan sebuah keresahan di dalam kelas saya. Siswa di kelas saya ini cenderung tidak bisa diam dan bikin kegaduhan, terutama anak-anak yang pintar. Ketika saya memberikan materi, semua antusias, namun saat penugasan anak-anak yang pintar ini cepat
Nah, dari percakapan kita ini, nanti apa yang menjadi harapan Bu Yeni? Yang saya harapkan ya Bu dari workshop hari ini, saya menemukan solusinya agar siswa saya kembali tenang dan kondusif Bu. Saya ingin sehingga saya bisa mencapai tujuan dalam pembelajaran saya Bu. Jadi begitu ya Bu. Menurut Ibu Yeni, kira-kira apa yang membuat siswa tersebut untuk gaduh dan mengganggu temannya sehingga kelas menjadi gaduh saat penugasan? Mungkin metode pembelajaran yang saya terapkan ini tidak cocok ya Bu, karena saya sebagian besar memakai materi ceramah dan presentasi. Sesekali anak saya suruh maju ke depan presentasi, sehingga anak yang pandai akan terus maju presentasi. Sementara anak yang kurang mampu tidak berani maju ke depan kelas, sehingga saat penugasan anak pintar akan cepat selesai, dan ketika sudah selesai mengerjakan tugasnya, anak-anak tersebut bosan dan mengganggu teman lainnya untuk diajak main. Padahal sudah saya suruh diam, tapi tidak bisa diam. Kadang malah sering izin keluar Bu, dengan alasan mau ke kamar mandi. Kalau tidak begitu, kadang malah saya suruh tidur saja daripada mengganggu temannya yang lain. Betul Bu, anak-anak yang pandai memang cepat selesai mengerjakan tugas yang sama. Mereka cenderung anak-anak yang aktif dan tidak bisa diam, sehingga ketika tidak ada tugas yang dikerjakan, dia akan mencari kegiatan lain seperti berulah, mengganggu teman, mengajak teman bermain, atau bahkan sering keluar kelas dengan alasan tertentu. Nah, alasan seperti itu, kira-kira apa yang bisa membuat siswa Bu Yeni kembali fokus dan kondusif dalam pembelajaran Ibu Yeni? Iya Bu, kalau ya Bu, kompetensi penting yang ingin saya kembangkan ada 3, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Kalau itu ya Bu, menurut saya mungkin saya harus merubah metode pembelajaran saya dengan kegiatan berkelompok dan tim ahli, begitu ya Bu, sehingga pada saat berkelompok semua siswa aktif dan anak yang pintar bisa berbagi kepada temannya lainnya. Pada kegiatan ini, anak yang sudah selesai duluan akan membantu temannya agar bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian misalnya dalam memberikan tutor sebaya sudah selesai, sedangkan anak tersebut mungkin saya bisa memberikan penanyaan sebagai pendalaman materi untuk anak tersebut. Iya Bu, kalau itu saya setuju, karena dengan menggunakan model tutor supaya itu bisa minimalisir kegaduhan yang dibuat anak tersebut, sehingga kelas bisa kondusif. Begitu ya Bu. Nah, tadi Bu Yeni mengatakan bahwa menurut pandangan Bu Yeni, anak-anak yang pintar tadi tidak bisa diam. Kira-kira apa yang membuat Bu Yeni berpikir bahwa anak-anak pintar tersebut tidak bisa diam dan aktif terus? Iya Bu, karena saya sudah membuat asesmen di kelas saya bahwa anak-anak di kelas saya ini banyak anak yang kinestetik atau anak yang memiliki keterampilan gerak untuk menentukan ide-idenya atau tidak bisa diam. Ketika tidak ada pekerjaan, maka anak ini akan mencari kegiatan lain. Bisa jadi juga mengganggu temannya. Betul Bu, memang anak kinestetik cenderung tidak bisa diam ya. Dia akan terus mencari kegiatan lain ketika pekerjaannya sudah selesai. Bisa jadi kegiatan yang dipilih ini bernuansa positif ataupun negatif, termasuk mengganggu temannya tadi. Ya Bu, malah teman-temannya juga ikut membuat kegaduhan dan lupa akan tugasnya yang belum selesai. Ya, nah menurut Bu Yeni, kira-kira pembelajaran yang dilakukan Bu Yeni itu seperti apa sehingga anak-anak ini tidak sama, ada yang cepat selesai duluan, ada yang lama sama semangat? Selama ini pembelajaran yang saya lakukan sebenarnya biasa saja Bu. Saya menjelaskan materi, kemudian saya mengajak diskusi. Saya juga memberikan kesempatan anak untuk maju presentasi.
Mungkin karena yang sering maju presentasi, selalu saya tunjuk anak-anak yang pandai saja, sehingga anak pandai semakin pandai dan yang kurang pandai menjadi takut. Di samping itu saya memberi soal yang sama dan saya standarkan dengan KKO-nya, masih level rendah, sehingga anak pintar cepat selesai dan anak yang kurang pintar justru sangat lama. Begitu ya Bu Yeni. Memang betul Bu, kegiatan Bu Yeni seperti diskusi dan presentasi sebenarnya sudah baik, namun masih kurang efektif. Karena yang tampil di depan hanya anak yang pandai saja. Kemudian ketika mau bertugas, KKO dan ibu kita di level tengah dan kurang diferensi dalam levelnya. Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Bu. Terima kasih ya Bu Yeni. Sudah luar biasa sekali percakapan Bu Yeni dengan coaching hari ini. Berdasarkan saya tadi, Bu Yeni sudah melakukan percakapan coaching dengan baik dan sesuai dengan alur kita yang sudah diterapkan ada 4. Pertama tujuan, yang kedua edukasi, yang ketiga nyata, dan keempat tanggung jawab. Kemudian dari mulai dari tujuan tadi, Ibu sudah menjelaskan dan harapan Ibu mudah-mudahan tercapai hendaknya dengan alur cerita ini. Pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti yang Ibu yang inginkan mudah-mudahan terencana nantinya di tanah kita. Kemudian juga Bu Yeni sudah menggunakan sumber media yang lebih baik seperti internet, buku, kemudian juga Ibu Yeni sudah menampilkan di media yang lebih baik dan juga kesepakatan kelas yang sudah dibuat pada tahun awal ajaran dan yang juga membuat siswa menyenangkan. Kemudian yang terakhir yaitu ada tahap tadi yang terakhir tanggung jawab. Bu Yeni sudah terlihat mengungkapkan target, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang terlibat, sudah bagus Bu Yeni tanggung jawabnya, dan beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bu Yeni. Bagaimana perasaan Bu Yeni setelah selesai coaching tadi? Perasaan saya sangat senang sekali Bu, karena disadari atau tidak tadi disadari memberi tekanan permasalahan dan sendiri juga yang mendapatkan solusinya. Tapi sudah bisa begitu saya. Kemudian indikator yang Ibu Yeni sampai tadi tercapai enggaknya, dan juga apakah sudah terlaksana apa yang Bu Yeni laksanakan secara sendiri? Ya Bu, sudah terlaksana. Tadi indikatornya yang saya inginkan adalah rencana aksi. Nah, pada saat percakapan coaching tadi, saya sudah memunculkan rencana aksinya untuk memperbaiki pembelajaran di kelas saya. Di antaranya menggunakan metode pembelajaran dan tutor sebaya. Menentukan sumber dan media pembelajaran yang menarik serta merubah model pembelajaran menjadi pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa di kelas saya. Baik Bu, jadi dari awal kita percakapan tadi ini sudah mengembangkan